jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Twinda. Di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ya, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram Hamba Allah. Ini pertanyaannya langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustadz. Apakah berdosa suami menikah lagi tanpa sepengetahuan dari istri pertama karena takut gak diizinkan nikah? Dan setiap bertengkar selalu mengungkit-ungkit masa lalu. Syukron Ustadz. Nah Ustadz Maulana dijawab. Ini pertanyaan hampir mirip tadi sama yang sebelum iklan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya harus sampaikan bahwa kita alhamdulillah dan di negara hukum yang luar biasa ada namanya undang-undang pernikahan yang luar biasa. Suami mohon izin kalaupun akan menikah harus mesti dapat izin tertulis dari pengadilan agama dan persetujuan daripada yang tertulis dari istrinya. Kita punya buku nikah dan sebagainya. Untungnya seperti itu. Dan mohon maaf tanpa harus menggurui. Dan tapi kan sah. Kan rukunnya nikah cuma ini. Tunggu dulu. Yang dikhawatirkan kalau tidak ketahuan. Nanti ada pernikahan sedara. Ada nanti pernikahan sedara. Kalau dia nikah sini, dia ke sini tanpa sepengetahuan. Tiba-tiba dia punya anak, dikhawatirkan nanti terjadi pernikahan sedara. Ini yang kita khawatirkan. Jadi agama kita sudah mengatur sedemikian rupa. Pernikahan ada namanya poligami itu adalah solusi. Bukan menambah masalah, tapi solusi permasalahan. Apalagi yang jelas lakukan saja sesuai hukum negara kita. Bagaimana hukum negara kita? Tidak dibenarkan ada pernikahan tanpa seizin daripada pengadilan agama dan tanpa seizin daripada istri dalam bentuk tertulis loh. Artinya apa? Ikuti aja hukumnya. Kemudian berikutnya yang paling penting jagalah perasaan istri. Tiap hari membuat nangis. Ya'udzubillah min zalik. Terima kasih banyak Ustadz Maulana ya. Ini bicara masalah memang ya walaupun dibolehkan di agama tapi kita harus menjaga juga jangan sampai nanti ada pernikahan bersaudara tadi seperti dikatakan Ustadz Maulana. Nah kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram Hamba Allah lagi nih. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, mohon dirahasiakan nama saya. Mertua saya selalu menceritakan saya karena belum dikaruniai anak padahal kondisi saya baik-baik saja karena sudah pernah dicek ke dokter. Dia selalu memojokkan saya bahkan suami saya jadi kepancing dan menceritakan aib ini ke orang-orang. Sampai saya bingung harus apa lagi. Banyak orang jadinya salah sangka. Apa yang harus saya lakukan terhadap mertua perempuan dan suami? Terima kasih Ustadz Ustazah. Ini Masya Allah mbaknya suaminya harus suruh cek juga ya Ustazah ya. Kadang-kadang permasalahan itu dari laki-laki loh. Betul. Silakan Ustazah Nada. Baik Mas Fadli, ini memang kalau kita bahas mengenai masalah anak dalam rumah tangga, ini sensitif banget sih. Ya, seorang perempuan ini pasti amat sangat sensitif. Jadi teman-teman semuanya kalau misalkan punya sahabat yang lama nggak menikah jangan terlalu lama membahas tentang masalah anak ya. Kasihan karena itu amat sangat sensitif. Kita yang udah punya anak sih mungkin nggak terasa. Tapi mohon maaf kalau Anda yang lama menikah tapi belum punya anak kemudian ditanya kok belum punya anak juga ini amat sangat sensitif ya. Jadi mereka itu punya ada rasa juga menahan itu semuanya. Nah kemudian yang dilakukan apa? Tentunya yang pertama sangkaan orang ini kan nggak bisa kita bentuk ya. Jutaan manusia, kita pengen menahan jutaan manusia nggak berprasangka seperti yang kita tidak harapkan. Artinya mereka pengen berprasangka baik terus kepada kita juga tidak mungkin. Lalu apa yang harus kita lakukan? Udah yang paling pertama adalah tingkatkan kesabaran. Tentunya bahwasannya yakinkan diri kita bahwa apa yang ada terjadi dalam rumah tangga kita ini adalah memang kehendak dari Allah. Anak itu titipan Allah kok. Dan banyak orang yang lebih 25 tahun belum menikah tiba-tiba kun fayakun Allah karuniakan jadi ya jadi gitu. Ya, jadi yang pertama jangan bersedih. Kemudian yang kedua kita kuatkan kesabaran, tutup aja telinga ketika orang mendengar kanan kiri, udah. Kemudian yang ketiga juga bicara sama suami. Bang, ini kan aib kita. Kalau engkau menceritakan tentang masalah kekurangan, anggap saya yang mohon maaf yang punya masalah, ini juga sebenarnya akan kembali kepada kamu loh. Betul, Gitu ya. Nah betul. jadi jangan disampaikan karena itu sesungguhnya bukan hanya perorangan aibnya. Itu adalah aib keluarga, aib suami istri. Jadi jangan disampaikan. Kemudian juga di antara ujian juga dari seorang
menantu ya mungkin punya mertua yang mungkin terlalu sayang sama mantu sehingga kepengen banget punya cucu. Akhirnya nunggu-nunggunya ini aduh kapan sih nggak datang-datang gitu ya. Nah tingkatan kesabaran ini dan juga rasa husnuzon bahwasannya orang tua mertua ini pengen yang terbaik buat anaknya. Iya. Dan lagi-lagi ya pokoknya masalah anak ini agak-agak sangat Betul, sensitif. betul. Jadi bagaimana caranya udah kita tutup telinga, banyak berdoa kepada Allah, nggak Iya. ada yang mustahil ketika Allah berkehendak. Betul. Ke dokter bareng-bareng diajak mertuanya Iya. siapa yang bermasalah diobatin gitu ya kan itu yang paling benar. Kalau misalnya istrinya nggak ada masalah berarti kan takutnya suaminya. Langsung aja yuk kita dengarkan kesimpulan hari ini dan juga doa sekaligus oleh guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Tapi guru-guruku dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pembenaran dalam KDRT. KDRT adalah suatu kezaliman terhadap seorang pasangan dan ini sangat dilarang di dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman bagi dirinya sendiri, begitu pula Allah mengharamkan kezaliman bagi diri manusia. Maka semua jenis kezaliman apapun itu, maka kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan memukul, menyakiti, kita tidak menunaikan hak saja sebagai seorang suami, itu sudah dihitung kezaliman di mata Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi sampai melukai, membuat menangis, maka itu adalah kezaliman di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wajib kita menutup aib. Kenapa? Karena barang siapa yang ingin Allah tutupi aibnya, maka harusnya dia pun menutupi aib daripada sesama muslim. Tapi bukan berarti ketika ada suatu kezaliman yang terjadi lalu kita tidak berkata apa-apa. Mestinya kita mencari solusi. Solusi yang utama adalah dari Allah Subhanahu wa taala, namun boleh kita mencari solusi dari sesama manusia, yakni apalagi mereka yang bisa memberikan kebahagiaan atau kebaikan bagi diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat, hujan yang berberkah. Jadikan kebahagiaan rumah tangga kami dihujani dengan keberkahan-Mu ya Allah, beserta rahmat dan ampunan-Mu ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini dan Sya'ban ini ya Allah. Waballighna Ramadan, sampaikan umur kami beserta keluarga besar kami pada bulan suci Ramadan bisihhati wa afiyati wa rizqi wasi'ah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.